Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update, dan kali ini kita akan sisipkan Ethereum Update. By the way, di video sebelumnya saya udah sempat upload, tapi ternyata suaranya putus-putus ya. Wah, sorry banget teman-teman. Ya, langsung aja kita kalau gitu update kembali. Ini saya bikin videonya ulang kembali. Jadi starting pointnya dari masalah US debt ceiling. Ini katanya sudah resolve. Ada beberapa update yang perlu di take note. Pertama, batas utang di Amerika itu naik lagi. Berarti Amerika bisa pinjam uang lagi lebih banyak ya. Tapi it would cut federal spending by 1,5 triliun dolar selama lebih kurang 10 tahun. Jadi bill atau peraturan yang disampaikan, yang diperjuangkan oleh pihak Republik kelihatannya berhasil dijalankan gitu ya. Jadi the deal reached by President Biden and Speaker Kevin McCarthy would suspend the nation debt until January 2025. This would allow government to keep borrowing money so it can pay its bill on time. Nah, ini sudah beres gitu ya. Lalu di beberapa tuntutannya, salah satunya adalah spending caps-nya and cut ya, jadi akan ada pengurangan atau budgeting, kemudian juga food stamp, jadi mereka akan menjalankan semacam program baru ya, tambahan suplemen nutrition untuk orang-orang lansia kayaknya, additional work requirements on older American ya, and then student loan ini adalah programnya Joe Biden, kelihatannya akan dihentikan, dan terakhir adalah environmental impact, dan ini berbicara soal ya investasi di sektor energi ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi overall dari impact data ini, bukan data lah, kalau kita bisa bilang dari impact fundamental ini sebetulnya sangat terasa pada malam hari ini. Data sih sebenarnya menunjukkan bahwa yang bagus ya teman-teman, CPI di Eropa itu udah turunnya lumayan signifikan. Yang core CPI itu turun 5,6 jadi 5,3%. Kemudian CPI yang year over year itu dari 7% jadi 6,1%. Dan CPI month over month-nya dari 0,6% jadi 0%. Wah, ini udah bagus banget sebenarnya kalau dari segi angka. Dan sementara pada data ADP non-farm employment change malamnya, angkanya itu cenderung turun. Tapi turun nggak seperti sesuai dengan forecast-nya ya. Tetap dianggap turun, dan initial jobless claim ada peningkatan tapi nggak terlalu signifikan ya dari yang di forecastnya juga ya. Jadi sebenarnya so far kalau berdasarkan data sih nggak terlalu pengaruh, karena kelihatannya decision makingnya dari para pelaku pasar adalah disebabkan oleh kepastian The Fed terkait dengan suku bunga pada bulan Juni mendatang sudah di angka 78,4%. Itu yang pertama. Dan kedua, masalah debt ceiling. Jadi setelah debt ceiling tersebut disahkan, teman-teman lihat ya, angka dolar indeks itu turun lumayan signifikan, dan beberapa pair terhadap dolar indeks hari ini mengalami penguatan. Salah satunya adalah XAU dan S&P 500 dan Nasdaq 100 mengalami penguatan lebih dari 1% ya dari kedua US equities ini atau sektor US equities. Nah, sebenarnya teman-teman, yang saya bingung adalah Bitcoin nggak mendapatkan impact sama sekali. Kita ngelihat Bitcoin tuh steady ya, diem aja ya dari setelah data itu keluar. Kalau Anda lihat, perhatikan pergerakan XAU. Ini kalau time frame daily nggak kelihatan, tapi kalau Anda lihat 15 menit ya, tadi semenjak itu naiknya lumayan signifikan. Dari jam 3 sore sempat ada dip sekali 19.30 malam ya, itu setelah data, tapi setelah itu naik lagi signifikan ya, full non-stop sampai jam 11 malam baru kemudian ada retracement. Nah, Nasdaq dan S&P 500 sama ya, pola pergerakannya mirip ya, sejalan lebih kurangnya. Tapi kalau kita lihat Bitcoin, sayang banget kita nggak ngedapetin apa-apa ya. Bitcoin kelihatannya bakal kebagian jatahnya tuh cenderung terlambat. Nah, sekalian teman-teman, saya pengen bahas seputar Bitcoin dari price action-nya. Jadi untuk price action Bitcoin sendiri, somehow kita bisa bertahan di atas area ini aja tuh sebetulnya udah cukup bagus ya. Ini adalah area yang kita bisa asumsikan adalah area major support untuk Bitcoin, yaitu di kisaran 26.760 dolar ya. Jadi pertimbangannya adalah ini fake out ya, atau liquidity grab yang terjadi di market, lalu market mengalami recovery dan mampu rebound sampai testing ke bagian trendline di atasnya. Ya, tentu saja di sini saya juga sedikit menambahkan skenario ya. Ada probabilitas Bitcoin bisa bergerak dalam ABCDE di dalam descending channel atau sebuah falling wedge sebelum akhirnya dia bisa break dan meneruskan penguatan sampai ke 32.500. Nah, faktor-faktornya apa aja? Satu, teman-teman, suku bunga ya, ini harusnya udah positif buat US.
buat Bitcoin maksud saya. Dan untuk market, karena bisa dilihat stock market aja sebenarnya udah ada reaksi, cuma Bitcoin aja sedikit terlambat. Apakah mungkin nanti di sesi Asia, jadi kalau teman-teman nanti nontonnya pagi atau mungkin siang ada ngelihat Bitcoin mulai rebound. Nah itu sebenarnya adalah follow up dari yang terjadi pada malam hari ini yang belum kesampaian ke Bitcoin. Mungkin money flow-nya tuh lagi lari ke sana, belum pindah ke Bitcoin. Oke? Nah, untuk time frame daily itu yang perlu di take note. Jadi saya akan perhatikan di area major support saat ini 26.700, dan kalau break big possibility kita akan retest lagi ke 25.700 sampai 25.800 ya, yang merupakan lowest pada tanggal 12 Mei dan 25 Mei lalu. Lalu teman-teman sekalian, exponential moving average terlihat sepertinya tidak berhasil upshift. Ini berarti secara trend atau momentum Bitcoin masih jauh dari bullish. Oke? Nah, itu yang di take note. Nah, berikutnya di time frame hourly-nya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana di sini Bitcoin gagal mempertahankan triangle dan juga area SNR yang kemarin kita mention. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, ini kan ada sebuah trend line yang membentuk semacam falling wedge pada pergerakan sebelumnya. Nah, Bitcoin kelihatannya respect terhadap level itu, nggak cuma di level tersebut, tapi juga terhadap demand ya, demand area yang terdapat di area ini. Jadi kalau kita lihat progresnya sebelum ini, harga naik ya, bertahap, kemudian terkonsolidasi, dan setelah level ini dia naik signifikan sampai menembus ke level 28.228 dolar. Dan ya semenjak testing di area ini aja ya, konsolidasi di sana. Makanya saya berasumsi di situ ada demand, dan penurunan hari ini sejauh-jauhnya adalah di level tersebut, udah mendapatkan reaksi kembali. Tadi pun sama, jam 2 sempat di-dump lagi, tapi kemudian langsung mantul dan membentuk weak candle. Jadi close candle-nya tuh kembali di atas. Dan secara pergerakan struktur di time frame lebih kecil, ya kita bisa bilang Bitcoin belum bebas lah ya dari tekanan sellers. Tapi di sini Anda bisa perhatikan bahwa penurunan kita bisa jadi membentuk semacam descending broadening wedge pattern, yang mana pattern ini sebenarnya punya pola yang cenderung bullish, dan Anda bisa lihat juga di sini ada probabilitas kita bisa membentuk inverted head and shoulders. Ya, ini setidaknya untuk pergerakan Bitcoin yang perlu kita take note. Jadi kalau misalkan besok pun tiba-tiba ada reaksi dari Bitcoin, tiba-tiba pada buyers yang masuk dan melihat Bitcoin berhasil break dari supply zone, nah berikutnya tinggal Anda perhatikan aja gimana proses pullback-nya. Apakah korektif atau impulsif? Kalau korektif bisa dimanfaatkan lagi, tapi kalau misalnya teman-teman kurang confident karena wah ini kayaknya naiknya mungkin sesaat aja untuk dia turun lagi, nah saya pengen masuk dari shortnya, itu juga nggak ada masalah sama sekali teman-teman ya. Nah itu untuk update seputar Bitcoin, mudah-mudahan udah cukup clear dari apa yang saya sampaikan. Intinya kita ngelihat ada probabilitas harga bisa naik karena lagi dites di demand zone-nya, dan so far kita dapetin reaction walaupun nggak terlalu impulsif, tapi minimal bisa ketahan, bisa jadi ngebentuk inverted head and shoulders, atau mungkin sekedar double bottom aja habis itu dia mantul ya. Itu boleh diperhatiin teman-teman. Dan balik lagi, itu belum terkonfirmasi sampai akhirnya pola tersebut berhasil break, jadi teman-teman jangan berasumsi lebih awal. Alright, next untuk Ethereum update singkat aja. Kita sebelumnya membentuk falling wedge ya, sudah berhasil break dari trend line, harga sudah ada proses retest, dan juga di area yang sama sebetulnya terdapat area SNR dari pergerakan sebelumnya. Ini adalah resistance dan sekarang become support. Lalu exponential moving average 21 terlihat menjadi confluence support pada Ethereum di time frame daily. Somehow kalau kita bisa closingnya kayak gini, ini bagus berarti ya. Berarti Ethereum sementara ini mendominasi pergerakan Bitcoin. Karena kalau tadi lihat Bitcoin dominance-nya juga masih cenderung turun. Cuman dia belum break nih dari triangle-nya. Nah ini kalau break dan dia turun lagi, waduh ini ya harusnya altcoins bisa gerak bebas dulu. Tapi terlalu cepat tuh kita katakan demikian karena belum ada konfirmasi sama sekali. Alright, next one kita bahas lagi Ethereum-nya di time frame hourly. Jadi di time frame hourly yang saya notice hari ini adalah kita membentuk semacam falling wedge ya. Dan somehow kita udah successfully breakout nih dari falling wedge-nya. Ya, kalau kita lihat progres penurunan sellersnya tuh cenderung terbatas, dan pada akhirnya kita bisa men-take over kembali area yang sebelumnya menjadi sebuah area supply. Ya, minimal kita lagi testing, dan kalau Anda perhatikan naiknya ini cukup impulsif diiringi dengan progres korektif yang proses koreksi yang cukup korektif lah ya so far. Setelah tadi sempat kena dump, tapi somehow Ethereum itu bisa bertahan ya, setidaknya terpantul dari falling wedge-nya, mungkin bisa dikatakan juga bertahan di atas exponential moving average 21-nya. Jadi so far Ethereum ini
ini saya ngelihatnya lebih bullish bahkan dari Bitcoin. Anda bisa lihat juga di sini lebih clear membentuk semacam inverted head and shoulders, atau ada yang bilang juga misalkan di sini membentuk cup and handle, nggak ada masalah ya. Yang pasti kalau Anda perhatikan di sini, yang penting progress reboundnya tuh udah cukup impulsif dan udah meretrace 100% candle yang ada di sini. Jadi jatuhnya di engulfnya di sini. Oke, tinggal pertanyaannya adalah berikutnya nih, dari proses korektif ini, kalau ada satu tiang panjang seperti ini berhasil keluar dari supply zone-nya, then it's gonna be our best confirmation untuk Ethereum bisa meneruskan rally-nya kembali di time frame yang lebih besar juga seperti di daily. Oke, jadi kita ngelihat prosesnya adalah break and retest yang untuk dia nanjak lagi. Alright, so hopefully teman-teman ini dia update yang tadi saya sempat sampaikan, tapi sayangnya suara putus-putus. Mudah-mudahan di video ini aman-aman aja. Nanti saya tes dulu ya sebelum saya upload pastinya. And by the way guys, selamat Hari Raya Pancasila ya. Selamat memperingati Hari Pancasila ya. Mudah-mudahan semangat kita ya selalu ya pokoknya selalu on spirit ya buat melakukan segala sesuatu, dan semoga kiranya kita disertai dengan kesuksesan juga dan kelancaran di dalam segala kegiatan kita, baik usaha, bisnis, pekerjaan, belajar dan lain sebagainya. Oke, all the best buat kita semua, and see you guys again in the next update. Have a nice day buat teman-teman semua, dan God bless ya guys ya. Cheers, goodbye guys.